Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Terpaksa menikahi Pak Ustadz, season 3, bab 86. Sampai rumah Hana, langsung mandi untuk menyambut kepulangan suaminya. Bai juga melakukan hal yang sama. Sepertinya anak itu sudah cukup tidur di mobil. Tadi dari rumah sang nenek sampai ke rumahnya. Meski terlihat kerepotan untuk mengerjakan pekerjaan rumah, namun Hana menikmati itu semua. Ia tidak ingin menyewa asisten rumah tangga karena masih bisa melakukan semuanya sendiri dan dibantu sang suami tentunya. Mereka selalu berbagi peran. Matiin tidak menumpahkan semua urusan rumah pada sang istri, tapi ia ikut serta di dalamnya. Mau makan dulu? Tanya Hana saat sang anak keluar dari kamar. Bai sudah terlihat lebih segar setelah mandi. Enggak Mi, nanti aja pulang dari masjid, jawabnya. Ia menunggu Matiin pulang. Setelah itu mereka sama-sama pergi sholat ke masjid terdekat. Meski lelah, Matiin selalu menyempatkan untuk sholat berjamaah di masjid. Ia juga ingin membiasakan hal itu pada putranya. Bahkan saat Bai masih kecil saja, Matiin sering membawanya ke masjid. Kebanyakan orang tua sekarang melarang anak-anaknya yang masih kecil datang ke masjid karena malu anaknya membuat keributan, malu anaknya berteriak, malu anaknya berlari-larian. Anak kecil jangan dilarang ke masjid, meski di dalam masjid ia berlari ke sana kemari, berteriak dan bermain dengan teman sebayanya. Imam Ghazali pernah berkata, jika di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak kecil, maka itu akan menjadi musibah besar. Tidak ada penerus yang akan memakmurkan masjid tersebut. Hana meraih ponselnya yang tergeletak di meja. Senyum wanita itu mereka membaca pesan masuk dari suaminya. Sayang, suamimu sebentar lagi pulang. 5 menit lagi sampai di rumah. Selalu seperti itu. Matiin pasti akan memberitahu Hana jika ia sudah dekat. Bukan apa-apa, agar istrinya bisa bersiap-siap menyambut kepulangan sang suami. Setelah membalas pesan Matiin, Hana bergegas untuk membuatkan minuman hangat. Sedangkan Bai terlihat asik memainkan Rubik. Hobinya sama dengan Matiin, karena lelaki itu mengajarkan Bai bermain Rubik. Daripada bermain ponsel yang jelas akan merusak mata dan membuat kecanduan, lebih baik memainkan Rubik. Bukan Hana dan Matiin tidak sayang, mereka bahkan menyayangi Bai dan tidak ingin anak mereka itu menjadikan ponsel sebagai mainan. Kebanyakan orang tua sekarang anaknya nangis sedikit diberi ponsel langsung berhenti nangis. Ponsel dijadikan alat untuk merayu anak-anak agar tidak menangis. Mungkin awalnya hanya sekali, tapi kelamaan itu akan menjadi kebiasaan yang buruk. Miris. Bahkan anak yang masih usia tahunan saja diberi tontonan dari ponsel agar bisa anteng bermain. Bai tadi belajar apa di sekolah? Tanya Hana lalu duduk di sebelah sang anak. Belajar berhitung, Bu, jawab Bai. Mengingat hal yang ingin ditanyakan, Bai belum beranikan diri untuk buka suara. Bu, kenapa nak? Bai boleh nanya nggak? Hana tersenyum. Boleh dong. Mau nanya apa? Tapi ibu jangan marah ya. Iya, ibu nggak marah. Coba bilang, Bai mau tanya apa? Bai boleh punya adik? Senyum di wajah Hana langsung luntur, jantungnya seperti diremas kuat.
Matanya bahkan berkaca-kaca. Pertanyaan yang dilayangkan oleh Bai jelas tidak membuat Hana marah, namun berhasil membuat wanita itu sedih. Hana tidak langsung menjawab, mulutnya seolah terkunci. Bahkan untuk menelan ludah saja rasanya sulit. Air mata tanpa dikomando langsung meluncur membasahi pipi. Melihat ibunya menangis membuat Bai langsung berhambur memeluk wanita itu. "Maaf bu, Bai bikin ibu nangis." Sesalnya lalu isak tangis keluar dari bibir mungilnya. Hana tersentak. Tangannya refleks membalas pelukan anaknya itu. "Bai gak mau adik. Bai gak mau adik." Bai terus berucap dengan tangisannya yang semakin pecah. Ia berpikir ibunya marah karena dirinya yang menginginkan seorang adik. Hati Hana mencelos mendengar itu. Ia menggigit bibirnya menahan suara tangis. Ucapan Bai berhasil memporak-porandakan hati Hana. Pertahanan yang bertahun-tahun dibangunnya seolah-olah langsung runtuh. Bai melepaskan pelukannya. Tangan kecilnya menghapus bekas air mata di pipi sang ibu. "Maaf, Bai bikin ibu nangis. Ibu sedih karena Bai minta ke adik," ucapnya. Gantian Hana yang mengusap air mata di wajah Bai. "Ibu yang minta maaf nak. Ibu gak bisa kasih Bai adik." Bai menggelengkan kepalanya. "Bai gak mau adik. Bai gak mau adik bu. Bai gak mau ibu sedih. Bai gak mau ibu nangis." Matiin yang berdiri di abang pintu kini terpaku. Saking terlalu dalam kesedihan, Hana bahkan tidak menyadari suaminya sudah pulang. Deru suara mobil Matiin pun seperti tidak terdengar. Sama seperti Hana, hati Matiin pun hancur mendengar permintaan Bai yang begitu polos. Wajar jika Bai menginginkan seorang adik. Hanya saja ia tidak tahu bagaimana kondisi ibunya. Mungkin jika ia sudah lebih besar, pasti akan mengerti saat dijelaskan bagaimana kondisi ibunya. Sebelum Hana menjelaskan, Bai melarang ibunya itu untuk bicara. Ia tidak ingin lagi. Saat bicara ibunya kembali menangis. Lebih baik diam saja. Matiin mengusap sudut matanya yang berair. Ia lalu mengucapkan salam membuat Hana dan Bai langsung menoleh. Matiin berpura-pura tidak mendengar. Tidak ingin anak dan istrinya kembali bersedih saat tahu. "Minum dulu mas." Hana menyodorkan gelas berisi teh hangat pada suaminya yang sudah duduk. Dalam hatinya ia berharap Matiin tidak mendengar apa yang baru saja terjadi. "Ayah, kita pergi ke masjid?" tanya Bai. "Iya nak, ayah mandi dulu ya," jawab Matiin. "Tunggu ya, ibu ke kamar dulu." Matiin dan Hana masuk ke dalam kamar. Baru saja Hana menutup pintu, lelaki itu langsung menarik Hana ke dalam pelukannya sambil sesekali mencium puncak kepala sang istri. Dari situ Hana mengerti jika Matiin mendengar semuanya. Tidak seharusnya memang. Mereka bersedih untuk hal yang sudah lewat. Tangis memang tidak bisa menyelesaikan masalah yang ada, tapi menangis adalah hal yang wajar dilakukan saat mengalaminya, hal yang menyakitkan. Karena ikhlas itu tidak mudah, tapi pahalanya besar. "Kuat ya sayang, kita sudah melewati ini bertahun-tahun. Ini yang terbaik." Bai bahkan mengerti kondisinya, bisik Matiin. Hana tidak menjawab, ia malah semakin mengeratkan pelukannya di tubuh tegap sang suami. Sebelum azan maghrib, Safa bersama suami dan anaknya sudah sampai di rumah. Anak-anaknya bahkan sudah tidur saat perjalanan pulang. Safa meregangkan tubuhnya yang terasa sangat pegal. Meski belum begitu berat, tapi seharian menggendong Bian cukup membuat ototnya pegal. "Mau mandi?" tanya Aska pada Safa yang duduk di tepi ranjang setelah membaringkan Bian. "Iya, sekalian berendam deh. Rasanya pegel banget." "Mau mas temenin?" Safa mencebik. "Sebentar lagi maghrib. Yang ada nanti
beres mandinya Isya lagi. Kamu tahu aja, saut Aska. Mas aja mandi duluan. Abi sama Akil udah di masjid loh. Ya, Aska beranjak menuju kamar mandi untuk segera membersihkan tubuhnya dari keringat. Tidak hanya Safa yang merasa pegal, Aska pun sama. Apalagi ia menggendong kedua anaknya di sisi kanan dan kirinya. Safa keluar dari kamar untuk mengambil air, untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Anak-anak capek main ya? Tidurnya kayaknya nyenyak banget, tanya Alika yang sedang membuat minuman. Ia merasa perutnya sedikit tidak enak karena masuk angin. Iya, Mi. Oh iya, minggu depan kami pulang ke US. Cepet banget sih, nggak nunggu Bian setahun gitu. Kelamaan, Mi. Mas Aska nggak bisa ninggali kerjaannya selama itu. Iya sih, tapi nanti Umi sama Abi pasti lebih sering datang ke sana. Kalau kalian yang kesini kasihan anak-anak soalnya capek di perjalanan. Safa mengangguk. Dan selesai teman, terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa ya, like, komentar, masukan. Juga subscribe bagi yang belum subscribe. Kita berjumpa di bab berikutnya. Bye.